I giovani d'oggi possono sapere poco di quello che è stata la mia vita e il mio passato. Io non oserei dire che la mia è stato un progetto ambizioso, lo sarà diventato. Io penso che si possa parlare di coerenza. Io da ragazzo, essendo nato in un'officina, ho pensato all'automobile e l'ho sempre amata e ho sempre detto un giorno arriverò anch'io a farmi una macchina mia. Berikut tadi merupakan cuplikan Enzo Ferrari memberitahukan angan-angan masa kecil yang sangat ambisius menjadi pelopor terbentuknya Ferrari dari semangat dan tekad yang ia curahkan dalam mewujudkan Ferrari seperti sekarang. Ini akan mengisahkan perjalanan Enzo Ferrari menjadi perusahaan mobil sport mewah terkenal dengan rekam jejak mengikuti beberapa balapan hingga mempunyai ikon khasnya dari lambang kuda jingkrak ini. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari lahir di Modena, Italia pada tanggal 18 Februari tahun 1998, anak dari ibu Adalgisa Ferrari dan bapaknya Alfredo Ferrari. Enzo tumbuh dengan sedikit pendidikan formal. Berbeda dengan kakaknya, ia lebih suka bekerja di bengkel ayahnya dan berpartisipasi dalam pembangunan kanopi di stasiun Giulianova pada tahun 1914. Ia pada waktu itu bercita-cita ingin menjadi tenor operet, jurnalis olahraga, ataupun pembalap. Tetapi saat beranjak usia 10 tahun, ia menyaksikan kemenangan Felix Nazzaro di Circuito di Bologna 1908. Dari peristiwa itu, yang menginspirasi Enzo untuk menjadi seorang pembalap. Selama Perang Dunia I, ia bertugas di Resimen Artileri Gunung Ketiga, Angkatan Darat Italia. Kemalangan datang dari keluarganya. Ayahnya yakni Alfredo dan kakak laki-lakinya, Alfredo Junior, meninggal pada tahun 1916 akibat wabah flu Spanyol yang merambah ke Italia dan meluas. Ferrari sendiri juga terkena sakit parah selama pandemi flu itu di tahun 1918 dan akibatnya dikeluarkan dari layanan Italia karena sakitnya. Dia dengan ajaib sembuh dari penyakit pandemi tersebut. Setelah bisnis pertukangan keluarganya runtuh, Enzo Ferrari yang beranjak 20 tahun mencari pekerjaan di industri mobil. Dia tidak berhasil menawarkan jasanya secara sukarela kepada Fiat di Turin, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai test drive untuk CMN atau Costruzioni Meccaniche Nazionali, sebuah produsen mobil di Milan yang mengubah badan truk bekas menjadi mobil penumpang kecil. Dia kemudian dipromosikan menjadi pembalap mobil dan melakukan debut kompetitifnya di balapan pendakian bukit Parma Poggio di Berceto tahun 1999, di mana dia finish keempat dalam kategori 3 liter dengan mengendarai CMN 2,3 liter 4 silinder. Pada tanggal 23 November di tahun yang sama, ia mengikuti Targa Florio, tetapi harus pensiun karena tangki bahan bakarnya mobilnya bocor. Karena banyaknya orang yang pensiun, ia menempati posisi ke-9. Dia meninggalkan CMN pada tahun berikutnya untuk bergabung dengan Alfa Romeo. Ia berhasil meraih sukses yang lebih dari sebelumnya. Pada tahun 1923, ia mengikuti balap mobil di Ravenna. Beberapa hari sebelum dimulainya balapan, Enzo Ferrari bertemu dengan Kontes Paulina, ibu dari mendiang Francesco Baracca, di sebuah perlombaan di Ravenna. Kontes Paulina sangat mengagumi tekad dan bakat dari Enzo Ferrari sebagai pembalap dan memberikan izin serta dorongan kepada Enzo untuk menggunakan simbol kuda jingkrak yang digunakan oleh mendiang putranya sebagai simbol keberuntungan pada mobil balapnya. Paulina Baracca berkata kepada Enzo Ferrari, "Ferrari, letakkan kuda jingkrak putraku di mobil Anda, itu akan membawa keberuntungan." Akhirnya, lambang kuda jingkrak dipasangkan ke beberapa mobil balap Ferrari, melambangkan kekuatan dan prestis dari tim Ferrari. Pada tahun yang sama, Ferrari juga menikahi Laura Dominica Garello. Ferrari tetap berkompetisi dalam balapan terakhirnya pada bulan Agustus tahun 1931 dan menjadi seorang ayah dengan kelahiran putra kesayangannya, Dino, pada bulan Januari 1932. Meskipun ia meraih kemenangan besar dengan salah satu mobilnya di Grand Prix Jerman tahun 1935.
2 tahun kemudian, pada tahun 1937, Enzo Ferrari dengan berat hati harus menutup tim Scuderianya. Ia meninggalkan perusahaan Alfa Romeo untuk selamanya pada bulan September 1939. Hengkangnya Enzo Ferrari dari Alfa Romeo karena adanya perbedaan pandangan dan ketegangan antara Ferrari dan manajemen balap mobil Alfa Romeo. Pada waktu itu, Ferrari telah mengelola tim balap Scuderia Ferrari yang awalnya merupakan bagian dari Alfa Romeo. Namun seiring waktu, Ferrari ingin lebih banyak otonomi atau kuasa untuk mengembangkan tim balapnya sendiri dan memperluas operasinya di luar kuasa Alfa Romeo. Selain itu, Alfa Romeo mulai kembali mengonsolidasi kendali atas divisi balapnya dan berencana untuk mengambil alih langsung operasi balap yang sebelumnya dikelola oleh Ferrari. Ini membuat Ferrari merasa terbatas dan kurang leluasa untuk menjalankan visinya sendiri. Dengan dikeluarkan Enzo Ferrari dari divisi balap Alfa Romeo, ketentuannya bahwa ia tidak dapat menggunakan nama Ferrari dalam kaitannya dengan nama balap serta mencegah Ferrari menggunakan nama Scuderianya di semua mobil balap Alfa Romeo setidaknya dalam kurun 4 tahun. Enzo Ferrari membuat kesepakatan terakhir kepada Alfa Romeo untuk menggunakan alat-alat bekas dari mobil balap yang tidak mengikuti balapan. Keputusan ini juga memungkinkan Ferrari untuk mengejar impiannya tanpa terikat oleh kebijakan Alfa Romeo. Segera setelah meninggalkan Alfa Romeo di tahun itu, Ferrari membuka Auto Avio Costruzioni di tempat kelahiran di kota Modena, serta berusaha mengembangkan mobil balapnya sendiri. AAC pada Perang Dunia Kedua, perusahaan ini lebih berfokus pada suku cadang pesawat dan peralatan mesin perang. Perusahaan AAC tahun 1940 mengeluarkan mobil tipe 815. Dirancang mantan dari perusahaan Alfa Romeo, yaitu Alberto Massimino dan Vittorio Balentani, dan Enrico Nardi membantu mengembangkan mesinnya. Berkompetisi di Grand Prix Brescia tahun 1940. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kalian bisa request untuk dibuatkan video khusus mengenai tipe 815. Karena masih pecahnya Perang Dunia Kedua menyebabkan campur tangan pemerintah Italia dalam perusahaan AAC, bersamaan pula pasukan sekutu menyerang di semenanjung Italia. Perusahaan tersebut memindahkan pabriknya ke Maranello di dekatnya, meskipun dibom pabrik barunya kedua kali. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, perusahaan AAC berganti nama menjadi Scuderia Ferrari dan perusahaan tetap di Maranello. Enzo Ferrari mulai kembali merancang mobil Ferrari pertamanya. Langkah pertama yang ia pilih yaitu memilih mesin konfigurasi V12 sebagai debut pertama perusahaan Ferrari dalam balapan. Mengapa mesin V12 yang dipilih? Tentunya, mesin ini mempunyai dua bang dengan masing-masing 6 silinder, memiliki keseimbangan yang sangat baik, mengurangi getaran, dan memberikan pengalaman berkendara yang sangat halus. Mereka juga memiliki penyaluran daya yang sangat lancar. Putarannya bisa lebih tinggi, dibantu oleh ukuran dari setiap silinder yang kecil. Dengan mesin berkapasitas besar, lebih banyak udara dan bahan bakar yang dihisap, sehingga meningkatkan efisiensi tenaga. Mesin konfigurasi tersebut dulu dan sekarang jarang ditemukan karena mahal serta rumit. Enzo Ferrari tahu bahwa format V12 akan cocok untuk mobil balap kursi tunggal dan mobil sport, serta cocok untuk mobil Grand Tourer. Ini menawarkan keserbagunaan yang luar biasa. Namun, pada saat itu, ia sangat ambisius bagi sebuah perusahaan baru untuk membuat mobil baru yang dapat merekayasa mesin V12 yang serba baru. Ferrari menugaskan Guasino Colombo, seorang insinyur mesin dan ahli balap dari Italia. Ia perancang mesin 1,5 liter inline 8 yang digunakan oleh pemenang kejuaraan dunia F1 Alfa Romeo pada tahun 1950 dan 1951. Setelah menerima permintaan dari Enzo Ferrari, Guasino Colombo berkontribusi dengan Giuseppe Busso dan Luigi Bazzi dalam membantu merancang mesin V12 ini. Mesin V12 yang dibangun berkapasitas 1,5 liter dengan bor dan stroke berukuran 55 x 52,5 mm. Berkompresi 95:1 yang didukung oleh supercharger dengan memuntahkan tenaga hingga 118 horsepower pada rentang 6.800 rpm yang dapat memenuhi peraturan Formula One pada saat itu. Memulai debutnya pada 11 Mei tahun 1947 dengan menaruh mesin V12 ke dalam Ferrari Sport 125S
sebagai mobil balap pertama dari Ferrari di F1 pada sirkuit Piacenza, Italia. Dikemudikan oleh pembalap Franco Cortese sebagai pembalap Ferrari bersejarah pertama bersama Giuseppe Farina menjalankan balapan pertama untuk merek Ferrari di Piacenza. Mereka mendapatkan posisi finish ketiga di balapan pertamanya. Di tahun berikutnya, camshaft overhead ganda diperkenalkan. Kita sebut itu DOHC awal. Dari awal balapan hingga beberapa balapan selanjutnya, mesin V12 Colombo selalu mendapatkan perbaikan dan peningkatan. Dari semua seri balapan yang mengikut sertakan Ferrari 125S dapat memenangkan 6 dari 13 balapan. Mesin V12 Colombo di ajang balapan bertahan hingga tahun 1950. Fun fact dari mesin Colombo V12 yang selalu hijau dan terus menggerakkan roda perekonomian Ferrari di street legal mereka hingga awal tahun 1989. Mesin ini terus mendapatkan pengembangan serta peningkatan kapasitas hingga mencapai 4,9 liter. Beberapa mobil terhebat Ferrari pernah menggunakan Colombo V12, termasuk short wheelbase 250 Berlinetta tahun 1959, Ferrari 250 GTO tahun 1962, dan 365 GTB4 Daytona tahun 1968. Ini tentu saja merupakan mesin V12 paling terkenal dan paling lama berumur dalam sejarah perjalanan Ferrari. Gioacchino Colombo kembali ke Alfa Romeo pada tahun 1950 dan digantikan oleh direktur insinyur teknis mesin yaitu Aurelio Rampredi. Desain mesin ini, bor dan stroke berukuran 72x68 berjenis SHC 24 katup 60 derajat V12, 2 katup per silinder dengan kekuatan maksimum 374 horsepower. Mesin V12 yang dibuat Rampredi tentu kapasitasnya jauh lebih besar, akan mendorong Ferrari meraih kemenangan pertamanya di F1, yaitu GP Inggris tahun 1951, 2 kejuaraan mobil sport dunia pertama Scuderia di tahun 1953 dan 1954, serta digunakan dalam Grand Tourer yang elegan, termasuk Ferrari 410 Super America tahun 1956. Mesin V12 baru berikutnya akan membawa Ferrari meraih 2 gelar mobil sport dunia lagi pada tahun 1956 dan 1957. Mesin ini dirancang oleh Vittorio Jano, insinyur di balik kesuksesan balap Alfa Romeo tahun 1930-an dan teman dekat dari Enzo Ferrari. Mesin V12 berikut dari Ferrari bukanlah V12 yang awam kita kenal. Sebaliknya, itu adalah mesin V12 boxer datar, dirancang oleh direktur teknis baru yang bernama Mauro Forghieri. Mobil ini menggerakkan mobil F1 Ferrari yang sukses di tahun 70-an, termasuk pemenang kejuaraan dunia F1 Niki Lauda. Versi jalan raya dari V12 memberikan performa luar biasa untuk Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer dan Ferrari Testarossa yang legendaris. Mesin ini bertahan hingga tahun 1996. V12 3,0 liter baru muncul berkode F130B untuk musim F1 tahun 1989 yang memenangkan balapan pertamanya. Versi 4,7 liter mendukung supercar Ferrari F50 pada tahun 1995. Peraturan F1 yang baru mengurangi kapasitas mesin menjadi 3,0 liter. Itu adalah F1 V12 terakhir dari Ferrari di ajang balapan F1. Untuk mobil jalan raya, mesin Colombo V12 yang berumur panjang digantikan pada tahun 1992 oleh keluarga Ferrari F116 dan F113, diaplikasikan oleh Ferrari 456 GT, Ferrari 550 Maranello, dan Ferrari 612 Caglietti. Mesin F140 V12 baru diperkenalkan pada tahun 2002, memulai debutnya di mobil supercar Enzo. Ini adalah mesin V12 dari Maranello hingga saat ini, yang ke dalam versi 6,0 liter terbaru dalam Ferrari 812 Superfast GTS, Daytona SP3, dan Purosangue yang terbaru. Ini adalah mesin yang terkenal dengan kekuatan, kehalusan, soundtrack, dan karakter, sama seperti dari mesin varian V12 milik Ferrari selama 75 tahun terakhir. Dari penjelasan tersebut, menjelaskan sejarah perjalanan Ferrari hingga menjadi perusahaan mobil sport ternama dengan mesin V12 ikoniknya yang memenangkan di setiap seri balapan. Tulis komen kritik dan saran di bawah. Like dan subscribe agar channel ini bisa menginformasikan otomotif serta menambah wawasan mengenai dunia mobil.